we go. And we are playing Fembres Cold Soul right now. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Jack Lantern channel. Kali ini kita bakal review sedikit ya tentang Fembres Cold Soul, game yang kurang lebih semangatnya, powernya mereka sendiri yang tulis nih di page-nya. Kalau ini adalah mereka terinspirasi dari Darkest Dungeon. Darkest Dungeon itu adalah game strategi indie RPG, dungeon crawler yang menyerupai game ini juga mekanismenya. Nanti gue bakal tunjukin dikit kayak apa. Tapi bedanya yang jelas di sini udah kelihatan kalau dia tuh open world dan sebentar gue menyapa dulu ya. Ini mungkin ada beberapa yang nonton orang luar. Carl, I am playing Fembres Cold Soul, like in the descriptions. This game is just released yesterday, but it is still fresh. And this game resembles Darkest Dungeons a lot, as they told in the description. And this game is by far like an upgrade the Darkest Dungeons feels. Jadi setingkat di atas Darkest Dungeon ya. Setingkatnya di atas mana menurut gue dari segi background stories dan juga dari di sini ada latar belakang cerita ya. Gue baru main game ini sekitar 1 jam dan menurut gue background story-nya cukup menarik kalau lo ikutin dari awal. Ya pretty standard sebenarnya, tidak ada yang terlalu aneh gitu ya. Ini jadi diceritakan kita tokoh utamanya ini si cewek ini yaitu seorang cewek yang tiba-tiba nyasar ke kota ini yang dijaga dengan barrier magic gitu, tapi dia entah kenapa bisa menembus kota ini masuk sendirian dan akhirnya harus berpetualang dengan orang-orang di kota ini, yang mana lo bisa ngerekrut party member lain lo di tavern bar. So, in the hunter's camp, you will be able to recruit some of your party needs for your journey. And right here, I will show you the dungeons. We will walk right straight to the dungeons. Yep, let's go. Oh, hey, bro, Zinnik. No need to repeat in English for me, dude. Yeah, let's just see me playing. And thanks for your understanding, Carl. Di dalam dungeon seperti Dark Dungeon lo bisa ngeliat di map. Kalau di sini ada bagian-bagian yang lo bisa jalan dan lo bisa teliti mapnya dari awal. Tapi yang jelas yang sama persis mekanismenya adalah lo akan bisa ngeloot. Ini gua ngeloot scrap metal. Pastinya nanti bisa dijual-jual di kota atau upgrade. Dan ini gua akhirnya encounter enemy ya. Pure random total encounter, jadi sama persis mekanismenya. Dan mari kita coba langsung ya, ini battle-nya. Pastinya pertama-tama kita cari yang mudah ditumpas dulu. Oh, okay, strange. Pakai skill.
Where you from? I'm from Indonesia, man. Thanks for asking. Meanwhile, I am here to show my fellow friend here the battle mechanics. Target yang belakang. Dan untuk tips-tipsnya sebenarnya sangat simpel ya. Seperti biasa lah kita tahu, ini ada 4 posisi berdiri. Jadi pastinya kalau lo ada di posisi depan tuh pasti tank alias yang punya HP dan vigor alias defense tinggi. Dan ngomong-ngomong soal vigor, mekanisme defense-nya di sini ada. Di situ kalau kalian lihat di bar ada bar merah, ada bar biru, dan ada bar kuning. Bar kuning itu vigor, bar biru itu seperti mana ya. Jadi kayak lu bisa pakai skill tapi lu cost bar biru itu gitu. Jadi nanti begitu ke recharge baru bisa pakai skill lagi. Skill yang mana? Skill ada di yang kanan bawah ini. Dan so far sejauh perjalanan ini, game ini sih jauh-jauh lebih bersahabat daripada Darkest Dungeon. Darkest Dungeon itu bener-bener begitu lo masuk itu udah dungeonnya di random tiap saat. Dan itu punishing banget, dimana lo akan ketemu ranjau dan segala macam. Ketemu ranjau, kurang darahnya, kena trap. Di game ini juga, tapi so far sejauh perjalanan gua main game ini nggak terlalu hurting banget gitu. Masih tolerable, dan kalaupun ada ranjau gue masih bisa mengatasi sampai jalan 3-4 map berikut. Bahkan di percobaan gue sebelumnya, gue berhasil dengan darah sekarat gitu ya, gue berhasil run through terus. Sampai map selanjutnya. Oke, segitu dulu untuk review singkat dari Vambrace Cold Soul. Semoga bisa cukup nampak ya ini gameplaynya seperti apa, mekanisme seperti apa. Yang jelas nilai jualnya satu lagi adalah yaitu ceritanya. Gue penasaran sama ceritanya, karena itu adalah titik beratnya RPG ya, di ceritanya. Oke, segitu dulu. Gue tutup review singkat ini, dan kalau mau beli game ini baru saja dirilis di Steam, tapi juga bisa lu beli di Switch. Gue nggak tahu sudah available atau belum, tapi mereka planning bakal rilis di Switch. Harusnya ini bersamaan ya. Oke, sekian review dari gue. Jack Lantern sign out.